warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak Ibu yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah, itu juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Baik, pada pagi hari ini kita coba mengangkat satu hadis tentang berhubungan dengan hati dalam kaitan sikap nifak, ya, sifat munafik, walaupun tidak fatal pada nilai kekafiran yang ada seperti orang-orang Yahudi dan Nasoro yang ada di Madinah pada waktu itu, tapi paling tidak kita sudah melakukan hal yang kurang etis, ya, terhadap apa yang kita timbulkan di dalam hati. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, hubbul mali wal jahi yunbatanin nifaqi fil qalbi kama yanbutul ma'ul ba'lah. Rawahu Imam Ad-Dailami. Artinya mencintai harta dan kemegahan, ya. Jah ini apa, kalau kita bilang merasa senang dengan suatu yang berlebih. Jadi mencintai harta dan kemegahan itu, ya, dua hal yang dapat menumbuhkan nifak, ya, munafik di dalam hati, sebagaimana air menumbuhkan sayur-sayuran. Hadis ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin digambarkan kita ketika menyenangi harta, ya, kita cenderung misalnya jumpa dengan orang yang punya harta, ya, kita memuji-mujinya, walaupun orang itu sebetulnya sikapnya nggak bagus. Tapi ketika di belakangnya nanti kita ceritanya lain, ada yang tidak kita sukai, maka kita menjelek-jelekkannya. Ini salah satu yang tadi digambarkan bisa menimbulkan kemunafikan. Kita tidak tahu, ya, apa ya sebenarnya, apa takut, apalagi di dalam kitab itu digambarkan cenderung ketika kita jumpa dengan pemimpin, pejabat, wah, dipuji-puji habis-habisan. Tapi begitu di belakangnya, ya, dicaci habis-habisan juga. Ya, padahal kalau memang dia salah, ya bilang salahnya langsung. Ya, kalau memang tak benar bilang. Ini yang kadang-kadang kalau kita bilang, wah, repot lah itu nanti begini begitu begini begitu. Nah, inilah yang secara tidak langsung, ya, dapat menumbuhkan kemunafikan di dalam hati kita, ya, sebagaimana air menumbuhkan sayur. Karena begitu air disiram, sayur disiram oleh air, ya, sayur-sayuran yang tumbuh itu akan mekar, dia akan segar. Nah, maka yang begini-begini bagi kita wajar dikatakan Nabi, kulil haqqa walau kana murron, ya, katakan yang benar walaupun pahit. Ya, resikonya jelas kita bilang, ya, tidak disukain bagi orang yang tidak mau merubah sikap. Itu hal yang tidak bisa dipungkiri, karena dalam hidup ini kan dua pertentangan yang tidak bisa ada komprominya. Artinya yang salah tetap salah, harus dibenarkan. Walaupun dia tidak mau menerima pembenaran itu secara langsung, paling tidak, ya, apalah, ya, ada titik toleransinya untuk merenungkan kesalahan itu agar diperbaiki. Jadi
Jadi jangan setiap orang yang mengasih tahu salahnya langsung jadi musuh. Ya, kadang-kadang kan cenderung begitu. Namun yang pasti bagi kita juga, yang salah itu tidaklah bisa kita puji-puji, kan begitu masalahnya. Ini juga kurang bagus ya, apalagi kita tahu. Jadi maka itu disebabkan senang kepada harta, karena cenderung ketika ada orang kaya, pejabat lagi kita puji-puji, pasti ada yang kita mau. Begitu dia nggak ngasih, maka kita pun bercakap memang kurang ajar, pelit dan sebagainya. Nah ini kan artinya hati kita udah mendua sebenarnya. Ya, itu yang tidak diinginkan ya di dalam sikap kemunafikan itu. Maka itu bagi kita, kalau bicara sikap ya bicara sikap ya. Artinya kalau sikap nggak benar ya bilang nggak benar. Jadi jangan ada orang kaya yang nggak benar dipuji-puji. Ini yang kadang-kadang itu tadi, kenapa dipuji, dia kan nggak betul ya. Kalau nggak gitu kan nggak dapat hartanya kita nanti ya. Ini kan sudah lain hatinya. Makanya tadi dikatakan menumbuhkan kemunafikan dalam hati, bagaimana air menumbuhkan sayuran, itu sering-sering makin segar dia. Terakhir maka akhirnya kita menjadi orang yang lain di muka, lain di belakang. Itu yang selalu terjadi dari sikap ya. Maka itu jangan ada di hati itu mencintai harta dan mencintai kemegahan. Ketika itu ada, maka seperti tadi digambarkan ya, kita akan menjadi orang yang menumbuhkan kemunafikan dalam diri kita. Saya kira demikian. Wallah.